Halo semuanya, balik sama gua Kevin Sagito. Oke, jadi hari ini gua akan berbagi info ya tentang strategi saya dalam melakukan trading di Binance Alpha. Jadi yang seperti kita tahu, Binance Alpha ini mendapatkan pertentangan di luar sana ya, yang tidak suka dengan adanya sistem poin dari Binance Alpha ini ya, karena ada yang beranggapan bahwasanya Binance Alpha ini ketika dilakukan trading ini fee-nya mahal ya, sehingga orang-orang ini rugi ya, sulit dikerjakan hingga merebut jatah dari para eyedropper ya. Jadi orang-orang ini kebanyakan tidak suka, tetapi ketika saya menjalaninya ya hingga sampai sekarang ini semuanya masih berjalan aman-aman saja ya. Jadi hari ini saya akan membagikan tips ya atau strategi saya dalam melakukan trading di Binance Alpha ya, sehingga kita bisa mendapatkan profit atau airdrop alpha yang dibagikan oleh Binance setiap harinya. Jadi kalian penasaran? Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Jadi yang seperti kita tahu, untuk mendapatkan airdrop ini maka kita memerlukan yang namanya alpha points. Nah, alpha points ini didapatkan dari mana? Yaitu didapatkan dari kita trading setiap harinya di kategori alpha ya, dan kita hold aset senilai yang kita punya. Jadi dari situlah dua kategori itu dikalkulasikan jadi alpha points. Jadi di video saya sebelumnya ya, saya pernah membahas bahwa target saya per harinya itu adalah 14 poin ya, karena 14 poin itu dikali 15 hari akan mendapatkan 210 poin ya. 210 poin itu merupakan batas ambang ya jika kalian ingin mendapatkan airdrop yang dipatok di kisaran 190 hingga di angka 200-an. Maka menurut perhitungan saya 14 poin per harinya itu adalah kategori aman ya jika kalian ingin tetap stay bermain aman di Binance Alpha ini. Lalu bagaimana jika poin saya ini tidak bisa mencapai 14 poin per hari? Maka dengan sangat menyesal, ini bukanlah tempat Anda ya untuk bertarung di Binance Alpha ini ya, karena menurut perhitungan yang ada ya, untuk mencapai angka 190 hingga ke 200-an maka setidak-tidaknya Anda itu harus bisa mendapatkan 13 poin setiap harinya ya. Jika Anda ini hanya trade dapat 8 poin, 9 poin, maka sudahlah ya, Anda harus lupakan mimpi Anda untuk mendapatkan airdrop di Binance Alpha ini ya, karena Anda hanya akan habis ya di bensin fee Anda saja ya, karena sekali trade di Binance Alpha ini Anda akan dikenakan fee yang sangat lumayan ya. Maka dipikirkan baik-baik dulu ya jikalau Anda ingin trade di sini ya, karena patokan poinnya itu sudah harus sangat mutlak, yaitu 13 hingga 14 poin, atau kalau bisa di atasnya itu. Kalau Anda masih mendapatkan poin 9, 10, 11 ya, maka lupakan saja mimpi Anda untuk bermain di Binance Alpha ini ya. Jadi langsung saja saya to the point bilang ini, biar kalian tidak buang-buang waktu untuk melakukan trading di Binance Alpha ini. Nah, saya pada awal dulunya ya, ketika Binance Alpha ini baru-baru diluncurkan, poin saya ini pun tidak segede-gede yang sekarang ya. Dulunya saya hanya mengoleksi 9 poin, 10 poin, tetapi masih sanggup dikejar ya, karena ya masih awal-awalan ya. Tetapi hingga sampai sekarang ini ya, poin yang ditargetkan sudah harus di angka 200-an ya, karena kita lihat ya beberapa project terakhir menargetkan bahwa poin harus di atas 205, 207 ya. Jadi semakin ke sini, saya pun juga semakin intens ya untuk menaikkan poin alpha saya. Jadi mau nggak mau, saya juga sendiri trade ya setiap harinya untuk menjaga kestabilan poin saya. Nah, setiap harinya poin saya tetap terjaga di angka 14 ya, walaupun kadang-kala juga ada yang di angka 15 ya. Jadi di sini ya, kalian bisa lihat kuncinya itu adalah di balance point saya. Jadi balance point saya ini saya hasilkan adalah 3 poin setiap harinya, di mana 3 poin ini bisa kalian dapatkan hanya dengan menghold aset senilai $10.000 ke atas ya. Jadi 10.000 hingga $100.000 ke atas maka sudah bisa mendapatkan 3 poin ya. Lalu sisanya itu berapa? 11 poin kan. Nah, 11 poin itu bisa saya dapatkan hanya dengan men-trade $2.000 saja. Nah, di sini kalian bisa lihat poin saya pada hari ini adalah 195 ya, karena pada kemarin tanggal 29 Mei saya baru saja melakukan penukaran pada event PGE ya, 15 poin saya dikurangi dari event PGE, dan ini bisa kalian lihat ya, setiap harinya saya hanya trade di angka 2000-an dolar ya, tepatnya di
angka 2048 dolar ya, karena dia kan pelipatan kali 2 ya. Jadi saya cukup trade sekali itu saja, kemudian saya tidak trade lagi ya, karena saya sudah mendapatkan 11 poin dibantu dengan balance point saya 3, jadi 14 poin yang saya intas. Setelah itu sudah saya tidak trade lagi. Jadi setiap harinya konsisten 14 poin setiap hari. Lalu ini yang pasti muncul di pikiran kalian, berapa kerugian saya selama saya trade di Binance Alpha ini? Kita semua tahu ya bahwa saya trade di Binance Alpha ini sama seperti halnya dengan trade di dalam DEX, dimana kita akan dikenakan fee dan slippage yang sangat tinggi. Nah, untuk itulah mulai tanggal 27 Mei kemarin saya buatkan satu kertas ya, dimana saya mencatatkan berapa ya pengeluaran saya dalam hari ini dan reward yang nantinya saya akan terima itu berapa. Jadi sehingga saya bisa tahu ya berapa fee yang telah saya keluarkan untuk mengerjakan Binance Alpha ini. Kita bisa lihat di sini pada tanggal 27 Mei kemarin saya ini trade sebanyak 2000 dolar dan harus membayar fee sebanyak atau minus banyak 4,9 dolar. Pada tanggal 28 trade lagi 2000 dolar dan ini harus minus di 1,5 dolar. Pada tanggal 29 Mei ini trade 2000 dolar dan harus minus 2 dolar. 30 Mei ini saya trade 4000 dolar dan ini minusnya 0,2 dolar. Pada tanggal 31 Mei ini saya trade lagi 4000 dolar dan lumayan ya, saya ini plus 0,4 dolar. Jadi dalam 5 hari pertama semenjak saya buat strategi di dalam kertas ini, saya sudah rugi sebanyak 8,2 dolar ya, atau kalau di average per harinya itu saya setor ke Binance 1,64 dolar ya, anggap saja itu uang preman ya buat mereka. Jadi kalau 1,64 dolar ya kita katakanlah dikali 15 hari, maka modal yang saya keluarkan ya untuk membayar fee ini saja sudah mencapai 30 dolar ya. Dan rata-rata reward yang dikasih oleh Binance Alpha ini adalah sebanyak 100 dolar, maka 100 dolar dikurangi 30 dolar akan menghasilkan 70 dolar ya. Dan ini masih bisa lah untuk menutupi kerugian dari fee yang saya keluarkan. Atau kita ambil yang paling sial-sialnya saja, di sini kerugian saya yang paling besar itu adalah di 4,9 dolar atau kita bulatkan di angka 5 dolar. Jadi 5 dolar kalau setiap harinya saya rugi sama 15 hari, 5 dolar, 5 dolar, 5 dolar, maka 5 dikali 15 akan mendapatkan hasil 75 dolar. Rata-rata reward dari Binance Alpha ini 100 dolar, 100 dikurangi 75, maka masih untung 25 dolar gitu ya. Jadi di sini kita harus pandai bisa melihat peluang dan bisa berhitung ya kalkulasi keuntungan dan fee yang kita keluarkan. Jadi saya ini sekali trade-nya langsung 2000 dolar ya, karena sekali trade langsung sudah tuntas beli dan kemudian beberapa menit langsung jual. Dan ini saya juga pantengin chart ya, karena saya juga tidak asal trading, harus sambil lihat chartnya. Jika chartnya ini menunjukkan ada pola kenaikan, nah disitulah saya trading. Jadi saya ini juga tidak asal buka posisi, dan saya ini melakukan trade sekali ya. Kalian bisa lihat dalam jangka waktu beberapa detik atau menit saja. Jadi trade dalam waktu singkat ya. Dulunya saya ini trading secara barbar ya, saya sekali buka nominalnya kecil ya, misalnya saya mau mengejar volume 4000 dolar, maka saya buka posisi 500. Itu merupakan salah satu kesalahan saya, karena disitulah fee akan termakan cukup banyak. Jadi sehingga saya juga merubah posisi dari strategi trading saya. Sekali buka 2000, udah setelah itu kalau mau jual entah mau rugi $1, $2, udah saya target saya itu, karena kompensasi kerugian saya masih ada di angka 5 dolar. Kalau hanya rugi $1, $2 itu masih saya bisa toleransi. Jadi sekali trade langsung 2000. Kalau mau mengejar volume 4000 tinggal dikali 2, trade 2 kali. Jadi kerugian seperti ini ya, minus dolar, minus 2 dolar itu hanyalah minus-minus slippage saja. Kalaupun minus yang paling besar itu karena dikarenakan memang betul-betul sial ya, dikarenakan chartnya langsung jam ke dalam ya. Sisanya itu saya lihat chartnya lagi uptrend, maka masih bisa setidaknya mengurangi loss ya, loss atau fee slippage-nya. Terus apakah saya pernah minus dalam? Ya pernah dong, siapa bilang nggak pernah. Jadi dengan perhitungan ini, maka orang-orang yang konsisten mendapatkan 14 poin setiap harinya ya, atau kalau sebulan ini
210 poin, maka mereka ini bisa atau berhak melakukan redeem terhadap koin Alpha Airdrop ini ya sebulan 2 kali. Ya, kita katakanlah sekali redeem itu $100-an, maka 2 kali redeem itu sebulan mereka bisa mendapatkan $200-an ya. Ini belum lagi dikurangi dengan fee yang ada, maka kalau kita katakanlah dikurangi fee, maka masih untung lah ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang balance points-nya ini tidak melebihi dari $10.000? Maka kalian harus trade lebih ekstra lagi ya untuk mengumpulkan 12 poin ya, karena saya yakin rata-rata balance points kalian ini pasti di angka 2 poin saja ya. Untuk mencapai 14 poin maka kalian harus mengumpulkan lagi 12 poinnya, artinya kalian ini harus trade sebanyak $4.096 ya dalam sehari, dimana kalian ini harus trade 2 kalinya dari saya ini kan trade-nya hanya $2.048 ya. Kalian ini harus trade sebanyak $4.096, jadi 2 kali dari saya, dan pastinya fee ini lebih dalam daripada saya. Makanya kemarin waktu balance point saya ini masih 2 ya, waktu itu saya belum tahu apa-apa, saya trade-nya nih ngos-ngosan ya, karena fee yang saya keluarkan ini juga sangat banyak ya, karena saya ini sekali trade-nya bukan $2.000, melainkan saya ini masih trade kecil-kecilan ya, dimakan fee sweep page-nya itu yang membuat saya sedikit rugi. Sehingga sekarang saya sudah tahu strateginya, maka balance points ini saya perkuat di angka 3 ya. Modal-modal yang saya parkirkan di Ethereal ya, di Resolve saya tarik sebagian ya untuk memperkuat dana saya di Binance ini ya. Jadi lumayan kebantu ya, dapat 3 poin, maka saya sisanya hanya mencari 11 poin saja, yang artinya saya hanya perlu trade $2.000 saja, dimana fee yang saya keluarkan rata-rata tiap hari hanya di kisaran $1 hingga $2 saja ya. Kalau lagi sial memang bisa di atas itu, tetapi sampai sekarang ini metode yang saya lakukan masih still on track ya, jadi lumayan kebantu. Jadi itulah cara saya dalam menaklukkan Binance Alpha ini ya, dimana sebagian orang ini mengklaim bahwasanya trading di Binance Alpha ini kebanyakan boncos ya, kebanyakan dimakan fee, rugi dan sebagainya, sehingga banyak yang malas untuk trading. Tetapi jika kalian tahu ya cara alur pola kerjanya ini bagaimana, maka kalian bisa atau mendapatkan reward yang sebanding dengan fee yang kalian keluarkan ya. Walaupun sebetulnya ya kalau jago trading, maka saya yakin ya pasti di luar sana juga ada yang mendapatkan untung dari Binance Alpha ini, sehingga Binance Alpha ini suka nggak suka tidak bisa diboykot ya, karena masih banyak di luar sana yang mendapatkan peruntungan di dalam Binance Alpha ini ya. Apalagi kalau Anda mempunyai saldo senilai $1 juta ya, maka perharinya Anda sudah mengantongi poin sebanyak 4. Sisanya cukup trade sebanyak $1.000 saja, Anda sudah mendapatkan 10 poin. Makanya proyek ini yang orang-orang bilang benar ya, bahwasanya proyek ini memang hanya untuk wealth atau orang-orang yang memiliki duit yang gede. Jadi saya bisa bilang ini memang adalah sebuah proyek retro, di mana jika Anda mempunyai uang ya, Anda memang harus membakar bensin agar kendaraan Anda ini bisa berlari lebih kencang. Jadi kalau kalian misalnya ini nggak cocok, maka Anda bisa tinggalkan. Oke? Ya, suka nggak suka, Binance Alpha ini sudah menjadi ekosistemnya dari Binance sendiri ya. Jadi kita sendiri yang harus beradaptasi di dalam ekosistem Binance ini ya. Saya sendiri juga sebetulnya ya berdiri di tengah-tengah saja ya. Saya nggak benci, saya juga nggak suka-suka amat ya, karena saya sendiri masih fine-fine saja lah menjalaninya. Oke, jadi itu saja video saya ini. Jika kalian suka, like, comment, share, dan subscribe. Nantikan lagi video saya selanjutnya, dan bye-bye.